Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrunada Salikin, kelas 6C pagi dengan NIM E1E018116. Dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan uji one sample t-test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya, yang perlu kita ketahui bahwa uji one sample t-test ini sering juga disebut dengan uji T. Nah, tujuan dari dilakukannya uji one sample t-test ini atau uji T ini yaitu untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum melakukan uji T atau one sample t-test ini, yang pertama, menguji data tersebut apakah terdistribusi normal atau tidak. Jadi kita harus melakukan uji normalitas datanya terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan atau melakukan uji one sample t-test atau uji T ini. Nah, apabila data yang kita peroleh atau data yang kita punya itu terdistribusi normal, maka kita dapat melanjutkannya ke uji T. Karena salah satu syarat untuk melakukan uji T yaitu data yang kita peroleh yaitu terdistribusi normal atau dikatakan terdistribusi normal. Nah, yang perlu teman-teman ketahui juga bisa dilihat di sini. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas. Nah, di sini disebutkan bahwa jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 atau alfanya, maka data tersebut tidak terdistribusi normal. Selain itu juga yang perlu teman-teman pahami bahwa dalam melakukan uji one sample t-test ini dasar pengambilan keputusannya itu berdasarkan nilai sig. Nah, kita lihat jika nilai sig atau two-tilednya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan terima H1. Nah, selanjutnya, jika nilai sig two-tiled lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan tolak H1. Langsung saja, untuk lebih jelasnya kita langsung saja melakukan uji T sampel dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya sudah buka aplikasi SPSS-nya dan saya sudah menyediakan data yang akan kita teliti. Nah, seperti ini. Hal pertama atau langkah awal yang harus kita lakukan yaitu menguji uji normalitas data tersebut. Nah, kita langsung saja buka aplikasi SPSS, kemudian di sini ada dua kolom yaitu data view dan variable view. Yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah variable view ini kita isi pada bagian kolom nama yaitu hasil. Hasil seperti ini. Kemudian akan muncul tabel-tabel lainnya atau nomor seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, kita akan berfokus pada desimal ini. Selanjutnya kita akan melihat desimal ini. Nah, kita lihat data kita. Karena data kita ini tidak ada angka di belakang koma, maka pada bagian desimal ini kita ubah menjadi 0. Seperti itu. Apabila data teman-teman atau data yang teman-teman miliki itu ada koma, contohnya 78,5 atau lain sebagainya itu, maka pada bagian desimal ini teman-teman bisa menggantinya menjadi 1 apabila ada satu angka di belakang koma. Kemudian apabila ada dua angka di belakang koma, maka diganti menjadi 2. Seperti itu. Ya, karena data kita tidak ada angka di belakang koma, jadi kita ubah menjadi 0. Selanjutnya di sini pada bagian label kita tuliskan hasil belajar. Seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya pada bagian kolom selanjutnya ini tidak perlu diubah ya teman-teman. Langsung saja kita pindah ke bagian data view. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah terlihat perubahan yang sudah kita lakukan. Kemudian kita langsung saja berpindah pada data kita. Nah, di sini tinggal kita kopikan semua data yang kita miliki, Ctrl C, lalu kita pastekan pada bagian kolom hasil ini ya teman-teman. Iya, seperti ini. Kemudian untuk menguji normalitas datanya seperti yang sudah kita lakukan pada video sebelumnya, langsung saja kita klik bagian analis, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Ya,
akan muncul seperti ini. Hasil belajar ini kita pindahkan ke dependent list. Ya, seperti ini. Kemudian kita klik plots. Kemudian kita centang pada bagian normality plots with test. Lalu continue, kemudian OK. Ya, kita tunggu hasilnya. Ya. Jadi sudah terlihat ya teman-teman, ini merupakan hasil dari perolehan inputan data yang kita sudah input tadi, atau yang sudah kita masukkan tadi. Nah, kemudian kita lihat pada bagian test of normality-nya. Di sini ada dua, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Ya, yang seperti yang sudah kita bahas dan sudah dipelajari sebelumnya. Di sini yang kita lihat yaitu pada Shapiro-Wilk. Kenapa? Karena data yang kita miliki di bawah 50. Sekali lagi, apabila data kita di bawah 50, maka kita melihat pada bagian Shapiro-Wilk, pada bagian signifikansinya. Kalau data kita lebih di atas 50, maka kita melihat pada bagian Kolmogorov-Smirnov. Ya, karena data kita di sini jumlahnya cuma 12, maaf. Di sini data kita hanya 12, maka kita melihat pada Shapiro-Wilk, yaitu pada bagian sig ini. Kita lihat hasil atau perolehan data yang kita peroleh, yaitu 0,242. Di situ, seperti yang sudah kita pelajari, ingat bahwa pengambilan keputusan uji normalitas, jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Mohon maaf kalau suara saya agak cepat karena kita memburu. Ya, langsung saja di sini kita lihat data kita yang kita peroleh, yaitu di sini 0,242. Yang mana 0,242 ini lebih besar dari 0,05. Maka data yang kita miliki dapat dikatakan terdistribusi normal. Seperti itu, hanya itu saja. Karena kita sudah mengetahui data kita terdistribusi normal, maka kita dapat melanjutkannya ke uji T. Ya, datanya tetap seperti ini. Kemudian kita klik analis, terus pilih kolom compare means, kemudian kita klik one sample t-test. Ya, lalu kita pindahkan. Kemudian di bagian test value ini kita ubah menjadi 75. Ya. Perlu teman-teman ketahui juga di sini, saya sudah membuat hipotesis penelitiannya ya teman-teman. Nah, di sini hipotesis penelitiannya yaitu H0 sama dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa sama dengan 75. Di sini saya menggunakan 75 sebagai perbandingannya ya. Nah, selanjutnya HA atau H1 adalah nilai rata-rata hasil belajar siswa tidak sama dengan 75. Nah, kita kembali lagi. Kita sudah gantikan di sini 75 ya. Tinggal kita klik OK. Lalu kita tunggu. Ya, di sini sudah terlihat one sample test. Kita perhatikan pada bagian one sample test pada sig to toiletnya. Di sini hasilnya yaitu 0,008. Yang mana 0,008 di sini lebih besar apa lebih kecil dari alfanya? Kita lihat lagi. Lebih besar apa lebih kecil? Iya, data kita tadi 0,08. Ternyata kita perolehkan ternyata data yang kita dapatkan dari sig to toiletnya lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima dan tolak H1. Baik, seperti itu cara mencari atau melakukan uji T pada aplikasi SPSS. Sekian dari saya. Kita ubah dulu ini ya. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.